hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahil qail, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah. Allah ta'ala fi kitabihil karim, innani Allah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Kalau Pak Dirut tadi berpantun, kita bahas pantun juga. Buah kuini, buah semangkuk. Jadi, buah duku banyak di pasar. Jadi, nak makan kini, kalau cepat itu. Kita ceramah dulu, nunggu lapar. Sabar, setengah 2 acara kita selesai. Dewan Pengawas hadir langsung Pak Medi beserta sekretarisnya yang kita banggakan, yang kita hormati. Sekaligus beliau ini mewakili Pak Wali Kota, Direktur Tirta Hidayah beserta istri, tidak punya ibu Tirta Hidayah, beliau punya istri dan dia. Para pensiunan dari PDAM Kota Bengkulu, doa dari kita semua, panjangkan umur beliau-beliau ini dalam ketaatan, dan bila kelak Engkau panggilkan kami semua, wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Para pejabat, karyawan, karyawati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang tidak berduit, yang berduit kini pun pusing. Jangankan yang punya bini 1, yang punya bini 2 kini pening. Jangankan yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, yang punya jabatan kini nyap-nyap. Pelantikan dekat. Ketahuan tidak pro, selesai. Kuncinya padahal cuma 1, yakni bersyukur. Dunia ini pilihan Bapak Ibu. Misal kita jualan kelontongan, tidak laku, coba pindahkan ke baby shop. Tidak cocok jualan pakaian bayi, alihkan ke arah alat kecantikan. Tidak cocok bisnis itu, coba kita mengarah kepada bisnis online. Kan
pilihan. Begitu gubernur dilantik celentam nonjol. Misal. Ini misal. Pilihannya kan enggak tunggu, enggak ajukan surat pengunduran diri. Pensiun dini kita, tidak apa-apa. Aku pensiun dini banyak katakan tengen. Tidak apa-apa. Karena dunia itu pilihan. Tidak lemak tinggal di kota, balik kita ke dusun. Itu. Tinggal di sawah kita. Karena pilihan. Sepinian dusun. Kita pindah ke kota karena pilihan. Tapi kalau mati, tidak lemak berkubur di kota, berkubur di dusun, sama azabnya. Nah, maka bagus amal yang dibuat tema ini, refleksi artinya pijat. Yang dipijat ini otak kita dalam memperbaiki diri. Gitu. Untuk perbaikan ke depan. Dan kantor yang banyak dapat pahala itu PDAM. Tobo inilah sabar-sabarnya yang sudah terlatih. Karena jual jasa. Lagi lancar PAM kini kan? Itu. PDAM maksud saya, lancar. Tidak ada masalah. Sesekali air keruh karena musim hujan, tidak apa-apa. Tapi mati sejam. Ay, pejogri, tiupan smart laut, kemana teman. Itu. Kalau lancar tidak pernah dipuji, macet dikit, caci maki. Tobonis senyum, itu melatih kesabaran. Gitu. Dan dihujat, itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau kita dihujat itu, tidak usah dibalas. Aman kita balas, kalau tidak setara, kita lebih buruk daripada dia. Saya itu kalau live seperti ini sering, cuman saya tidak bisa nengoknya kan. Orang rumah melapor, Pak itu siapa? Pak itu siapa? Ngapo? Nyongecek bapak tadi jadilah UJH mantan napi. Nah, tidak salah dikecek itu. Ya tapi kan tidak bagus, tidak bagus. Ngapo nyongecek mulai itu cuma dua sebab. Satu, otaknya kotor, busuk. Yang kedua, iri dengki. Itulah penyebabnya itu. Amal kita balas, kita lebih buruk daripada itu. Itu. Pak Medi karena sabar, tidak diterima-terima usulnya ke gubernur tang OTT. Bukan balasan itu, karena demikian Allah atur perjalanan hidup ini. Ini belum ceramah, sabar. Maksud saya, mari kita bersyukur masih hidup di dunia ini, masih banyak pilihan. Salah satu kejujuran orang PDAM ini merasa bahwa mereka ini selalu bersalah, maka perlu ihdinas siratul mustaqim. Orang yang tidak sholat, itu orang yang tidak sadar dirinya selalu salah. Tapi orang yang sholat, itu kan selalu nyebut ihdinas siratul mustaqim. Sadar itu, kita bermuara kepada perbaikan diri yang lebih baik. Selanjutnya kita bersyukur. Janji Allah, la in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat ditambah. Lah diundang tobo pensiunan ini. Kerja tidak ada. Tidak datang, tidak bersyukur gitu. Tapi yang datang dapat nikmat. Apa nikmatnya itu? Berjejer itu. Nikmat. Aman kita tidak datang, gulai tempuyak masam tu lah gitu. Itu kata gue gulai lain, bu nyingal yang ada kata cuma rumah. Itu kok ada daging, ada ikan, asap buat. Itu bukti bahwa ayat Allah itu benar. Tinggal banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bersyukur itu memperluas, memperlapang, menjernihkan organ-organ kita yang tidak bisa kita pantau. Orang kalau pikirannya tenang, itu mudah senyum dan terkesan awet muda.
Lah 5 tahun pensiun orang nanya. Kebilo pensiun, pensiun apa lagi? Kata. Ya pensiun dari pegawai. Dia lah 5 tahun pensiun. Hah? Iya, iya lah ngapa? Wah bapak seperti umur 50 gitu kan. Ah, ngapa? Dia bawa hidupnya enjoy. Tapi ada orang yang kita salah tebak. Lah berapa tahun pensiun? Ya lu kata kawan. Gilamu. Berapa tahun? Ya 6 tahun lagi. Ngapo? Ya wajah nih lah tua nih. Ngapo? Kusut terus urusan. Itu. Nah, cerah, ceria, riang itu tanda orang pandai bersyukur. Dengan kesyukuran itu membuat kita lebih cerah. Nak ditempel skincare apapun di sini, kalau hati kita bermasalah, tidak lemah. Tidak usah berskincare, insya Allah cantik dengan sendirinya. Bahasa rejangnya inner beauty. Cantik dari dalam. Dan cantik itu relatif. Ngapo? Kata Pak Dirut, pasti ibu yang cantik. Bu Hisbah. Kata saya, bini saya. Karena relatif. Dan cantik itu, sering saya katakan kepada ibu, sudah diadakan penelitian oleh salah satu sosiolog dalam hal tentang kecantikan. Ternyata perempuan cantik itu hanya sebatas umur 50 tahun. Itu perempuan cantik. Jadi kecantikannya itu hanya sebatas umur 5 tahun. Beruntung yang tidak cantik selamanya. Salawat dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak cacian celaan tentang Isra Mi'raj ini, maka kalau lewat di beranda kita jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ada sekelas Buya mengatakan Isra Mi'raj ini agak diragukan. Ngapa? Isa alaihi salam tuh pacak nyembuhkan orang buto sekali husap. Al-Masih itu artinya mengusap. Karena dia, kalau orang lumpuh dia usap sehat. Belum. Ibu Ida Dayak tuh. Nabi Isa lebih dulu. Orang buto diusapnya dari kening sampai ke dagu, pacak, nengok. Apa mantranya Pak Ustadz? Singkat sebenarnya. Taruh telapak tangan di sini, usapkan sekaligus jegil ke bawah. Nengok dia. Cuma itu ucapnya. Nah, ada saksinya kata beliau, kata Buya ini. Nabi itu pacak nyembuhkan rambut, ada saksi. Nabi Musa melempar tongkatnya ke laut, terbelah laut, ada saksinya. Nah dia ngomong, Isra Mi'raj ini siapa saksinya? Kan cuma Muhammad. Dengan Jibril, dengan Buraq. Mana kita pacak nanya Jibril? Mana pacak kita nanya Buraq? Nah maka, hati-hati kita membaca. Hati-hati kita nonton. Kita awali dengan beberapa hal-hal yang tidak lazim kita dengar. Bapak Ibu yang saya hormati. Mulai kita tidur sampai bangun dan tidur lagi, itu malaikat di kanan kiri kita itu tidak pernah lepas. Kanan rakib, kiri atid. Segala yang baik itu dicatat oleh rakib dengan baik. Jam 9 lewat 45 UJH ceramah dicatat. Sampai jam berapa dicatat? Ibu-ibu, bapak-bapak di atas kita ini ma'arij namun. Ma'arij itu malaikat turun naik melihat mencatat kita. Dicatatnya Siano selfie dicatat. Siano serius dicatatnya. Siano 5 kali nguap dicatat. Rapi betul.
Kira-kira dalam sehari itu banyaklah catatan baik atau catatan buruknya kira-kira? Insya Allah banyak catatan baik. Masuk seharian 24 jam karut galau gawe ini. Setidaknya mendengar ceramah 1 jam ini dalam hadis pada amal Bapak Ibu itu lebih baik daripada besuk 1000 orang sakit. Rumah sakit umum, rumah sakit kota, rumah sakit Yarasela, rumah sakit Umi, rumah sakit Bayangkara. Kita bezu seluruhnya mulai dari kelas ekonomi sampai ke super VIP. Itu belum tentu sampai 1000. Dan itu mungkin butuh waktu sebulan untuk kita bezu. Kita bezu keliling sebulan, yang sakit itu sehat, kita duduk sakit. Nah, dengar ceramah sejam ini lebih baik daripada bezu. Itu pahalanya. Segalanya dicatat dengan rapi. Selentang kiamat nanti dibentangkan. Ditengok oleh Allah. Banyak catatan baik, banyak catatan buruknya, lebih banyak catatan yang baik. Kalau banyak yang baik daripada buruk, kemana kita? Insya Allah, surga. Tapi Allah manggil, Malik, Malik. Malaikat Malik ini penjaga neraka. Ridwan penjaga, mana itu? Ridwan itu ada di Pemda Kota. Ya. Tetangga Pak Medi. Ya. Lik, antar beli ini ke neraka. Loh, catatan buruknya banyak. Catatan baik lebih banyak. Ngapa dia masuk? Malaikat itu Pak Bu tidak punya hati, tidak punya perasaan, dia catat baik. Kalau Allah dia nengok, iya ini nih pergi ceramah karena takut dengan dirut, ini pergi ceramah nih karena tidak ada gawe di rumah, ini ceramah nih karena amplop, ini misalnya. Itu kosong amalnya Pak. Jadi baliklah, tidak usah dikasih amplop Ustaz. Ya jangan. Lipat maksudnya. Jadi yang harus kita perbaiki sekarang itu innamal a'malu binniyatnya. Jangan sampai nanti amal-amal kita tuh kosong karena banyak riyaknya, banyak tidak lillahi ta'alanya. Tuh satu. Ini belum ceramah, santai. Yang kedua, kalau kita selain mandi wajib, kalau mandi wajib itu Bu, sudah mandi wajib itu boleh langsung sholat, tidak usah berwuduk lagi. Karena sebelum mandi wajib kan wuduk dulu. Sudah wuduk langsung mandi wajib. Aisyah nanya, ya Rasulullah, apakah tidak perlu berwuduk lagi? Jawab Rasul, apa mandi wajib tadi kurang? Artinya mandi wajib itu lebih daripada berwuduk. Jadi kalau orang sudah mandi wajib, tidak usah berwuduk lagi. Dia boleh langsung sholat. Tapi ganti pakaian dulu. Ya, jangan langsung pakai handuk tuh. Allahu Akbar. Itu maksudnya. Kalau mandi wajib. Kalau mandi biasa, tidak mandi wajib. Tapi tidak berwudu. Boleh tak Pak Bu, kita langsung sholat? Boleh tak? Tidak kan? Kalau mandi biasa, tidak berwudu, tidak boleh kita langsung sholat. Nah sekarang kita tidak mandi, cuman wudhu aja. Boleh tidak langsung sholat? Boleh. Agak aneh kan? Mana lebih bersih wudhu dengan mandi? Lebih bersih kita mandi. Itu. Tapi ngapa wudhu ini menjadi penentu sholat kita sah atau tidak? Karena yang dibersihkan itu bukan debu. Yang dibersihkan adalah tangan kita. Yang mungkin pernah tertanda tangani SPPJ kosong.
Mungkin terna teteken SKZ 17. Masuk kawan. Allahu Akbar. Mungkin pernah terambil yang bukan hanya. Mungkin pernah terjentik telinga anak. Terpukul badan istri. Itu semua sumber dosa di tangan. Berpikir yang buruk, berpikir yang kotor. Itu sumber dosa di kepala. Lidah ngomong ini, lidah ngomong itu. Itu sumber dari dosa. Mestinya tarawih, tidak tarawih, kaki ini sehat. Itu sumber dosa. Jadi yang dibasuh itu bukan debunya, tapi dosa yang dilakukan oleh onderdil yang disunahkan untuk berwudu. Agak halus dikit kajian kita. Menuju kepada perbaikan diri tadi. Jadi berwudu itu tidak sekedar ciur-biurnya, maka ada 4 rukun wudu mesti benar. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Dalilnya Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu tidak sholat, rukun wudu itu 4. Cuci tangan itu sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Jadi tidak usah Ustaz, ya kerjokan namanya sunnah. Ngisap air ke hidung itu sunnah. Yang benar tuh ngisap air ke hidung. Bukan setembung. Yang ini tidak masuk, yang ini keluar. Bukan, tapi ambil airnya, diisap sampai terasa sakit di sini. Itu aslinya. Itu sunnah. Yang wajib, yang rukun itu muko. Muko itu dari sini sampai ke sini, dari atas sampai ke. Kalau Pak Gub terpilih, dia harus gini-gini. Karena brewoknya lebat. Itu. Karena harus basah di akar-akar itu tuh. Itu maka percuma kalau dia soal di sini tidak basah, di sana itu wudunya tidak sah. Yang kedua, tangan sampai siku. Siku sini. Kalau ini keran kita tidak sah karena sini tidak basah. Maka tangan sampai ke siku. Tangan sampai siku. Ini keran, ini dibuat. Ini mengalir pasti ke sini tumpahnya. Basah dia. Tapi kalau model ini, siku sampai ke tangan tuh ayatnya tangan sampai ke siku. Bukan siku sampai ke tangan. Jadi model ini. Kalau tidak basah siku, maka tidak sah. Yang paling banyak salah tuh di kepala. Yang disuruh Allah tuh kepala, bukan rambut. Karena setiap manusia pasti punya kepala, belum tentu punya rambut. Ada orang berwudu itu model ini, Pak. Itu tidak sah. Karena itu asli, bukan kepala. Kalau yang pegang sini kena rambut, tapi ini kepala. Dia pegang sini kena rambut, dia kepala. Tapi kalau model ini, itu asli, bukan kepala. Tidak sah. Yang keempat, kaki. Sampai mata kaki. Nah, itu wudu. Rukun ini bukan sekedar membersihkan daki. Karena mandi lebih bersih daripada berwudu. Tapi membersihkan diri kita dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang manusia yang tidak berdosa. Bapak Ibu, baru kita ceramah. Tadi pengantar saja. Isra Mi'raj ini 2 kata. Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan di bumi. Mi'raj itu perjalanan bumi ke langit. Dalilnya beda. Isra itu di Al-Isra ayat 1. Kemudian Mi'raj itu An-Najmi 1 sampai 12. Nah ini Isra. Tapi saya tidak akan cerita lagi. Muhammad dibedah dadonya. Muhammad naik buruk. Tidak lagi kita cerita itu. Tapi kita ambil penggal-penggalannya saja. Yang pertama, Allah buka dengan subhanallah. Ngapa subhanallah? Di samping penguatan iman, juga supaya kita berpikir. Ngapa berpikir? Belum ada pesawat, belum ada kendaraan, Allah mampu mengantar Muhammad dari bumi sampai ke langit. Apalagi yang kurang dari bukti kekuasaan Allah. Nah, maksudnya kita ini
Model itulah kalau Allah berkehendak. Hidup ini jangan sombong. Saya pernah ngajar di Manduo tuh. Saya katakan ya, jangan takut dengan anak pejabat ya nak ya. Jangan takut dengan orang cantik. Jangan takut dengan orang pintar. Jangan takut dengan orang kayu. Dengan siapa kami takut, Pak? Takutlah dengan orang bernasib baik. Siapa? Mana kita tahu? Berjalan kaki ke sekolah. Ongkos tidak ada. Tegolek nunggu masjid untuk kuliah. Tidak sanggup ngekos. Ini kelak yang bisa jadi orang. Senin di antar Ayla, Selasa di antar Agia, Rabu di antar Toyota, kemudian Kamis di antar Honda, Jumat di antar Fortuner, Sabtu ngojol. Karena terlalu manja, tidak bisa dia mandiri. Akhirnya, tidak bisa jadi aku-aku. Nah, maka kita juga seperti itu. Nah, apa makna subhanallah ini? Jangan pikirkan ini dengan daya pikir kita tidak akan sanggup. Jangankan mikirkan itu. Kelapo, beda terpikir gitu. Kulit, sabut, sayap, tempurung, dagingnya, air. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, mana duluan antara tempurung dengan airnya tuh? Kira-kira. Macam mana masukkan tempurungnya? Aman tempurungnya duluan. Macam mana masukkan? Itu baik, tidak terkaji dengan kita. Terima jadi baik. Tidak usah dikaji-kaji. Nah, apalagi Isra Mi'raj. Maka subhanallah ini untuk kita yakin iman. Andai kata malam tadi Isra Mi'raj ini, mungkin kita sama dengan rombongan Abu Lahab nih. Kenapa? Nabi misalnya hidup ceramah di Masjid Taqwa. Ngomong, aku pai balik jak Isra Mi'raj. Jak sini ke Papua, Papua ke langit. Berangkat habis Isya, balik sebelum subuh. Dari sini ke Papua tuh naik pesawat itu 6 jam. Bengkulu Jakarta 1 jam, Jakarta Papua 5 sampai 6 jam. Kalau 5 jam aja dari Isya 8, 9, 10, 11, 12, 1. Balik lagi ke sini 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 tadinya sampai. Ini sebelum subuh lah balik. Apalagi waktu itu ketika Nabi mengumumkan itu di Jabal Kubais. Kubais itu bukan Kol, Kubais. Di belakang istana raja menuju kepada rumah tempat kelahiran Nabi. Kumpul orang Mekah tuh, cerita. Dengar model itu, Abu Lahab ini datang. Itu apa? Kecian kalah. Bahasa Indonesia. Apa? Kata-kata ini. Kata Rasul, saya baru balik Isra Mi'raj. Dari Haram ke Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berangkat, habis Isya. Balik ke sini sebelum subuh. Oh, kata Abu Lahab. Angkat keting ke maksudnya? Diangkat. Ayo suci lagi? Ya umban, kata kawan. Amun kau tidak baca, diangkat 2 kaki, ngayat kau nih. Mereng, bubar orang Pak. Yang kuat imannya lemah, yang lemah imannya keluar lagi dari Islam. Karena ini hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Itu. Hal yang mustahil. Tidak masuk di angka. Bubar, Pak. Abu Lahab mengejar Abu Bakar. Abu Bakar. Oi, kata-kata. Mendengar situ kawan kamu tuh. Ngapo, kata-kata. Muhammad berbalik Isra Mi'raj. Dari Haram ke Aqsa. Aqsa ke Sidratul Muntaha. Amun Muhammad ngecik aku percaya. Di belakang ini kata Muhammad ada musuh. Padahal ada musuh, aku percaya. Ya sama sedengnya kamu berdua nih. Kata Abu Lahab. Itulah maka Abu Bakar itu digelar As-Siddiq. Bukan bapaknya Siddiq. Karena membenarkan cerita Isra Mi'raj itu. Itu subhanallah. Jadi jangan kita terima dengan macam mana. Tidak usah dipikirkan, barang sudah. Imani aja lagi sesuai dengan alatnya. Asra itu artinya memperjalankan. Bukan maunya Rasulullah. Bukan maunya Nabi. Tapi maunya Allah. Kalau Allah mau, cukup 3 huruf kun. Jadi kata Allah, jadi dan susah. Kendaraan buruk ini bisa jadi namanya buruk, bisa jadi karena dia secepat kilat dinamakan buruk. Dulu saya masih kecil-kecil, buruk tuh gambarnya kudo bersayap, mukonya mukotino. Yang model ini tidak boleh ditampilkan.
Itu karikatur yang dibuat oleh orang Yahudi. Arti gambar itu, Rasul galak ngkudoi Cina cantik. Haram hukumnya. Bukan, tidak bisa digambarkan buruk itu. Nih buruk. Asra bi abdihi. Abdihi itu hambanya. Kita ini hamba Allah juga. Cuman menurut pengakuan kita. Yang asli hamba Allah itu berdasarkan pengakuan Allah. Di mana? Di Al-Fajr. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuklah ke dalam komunitas hambaku. Masuklah ke surgaku. Ngapo abdihi ini? Ada yang ngomong. Isra Mi'raj itu cuma mimpi baiklah. Tidak telo orang kata itu. Kata yang lain, tidak mimpi. Nyeruhnya baik berangkat. Kata yang lain, tidak mimpi, tidak ruh. Badannya juga berangkat. Dalilnya itu. Ayat Allah, abdihi, hambanya. Kita hambanya. Nah yang kita nih, apakah hamba Allah atau tidak? Wallahu alam bisawab. Ukurannya Pak Ustaz, ukurannya ayat di atasnya. Karena pengakuan Allah kita nih hamba Allah, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Orang yang diakui hamba Allah itu pemilik jiwa yang tenang. Nabi Muhammad ini tenang, tenang. Ngapanya tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak mengingat Allah membuat jiwa tenang. Macam mana mengingat Allah? Banyak-banyak berzikir, sandarkan kepada Allah. Coba ditengok. Muhammad, apa geraknya tidak berdoa? Nak tidur bismika Allahumma ahya. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Masuk ke masjid Allahumma ftahli abwabal rahmatik. Keluar masjid Allahumma ftahli abwabal fadlik. Nak makan Allahumma barik lana. Keluar rumah bismillahi amantu billah. Naik kendaraan bismillahi majriha wa mursaha. Berjalan kendaraan bismillahi Allahu akbar 3 kali. Subhanalladzi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Segala teku dia bersandar kepada Allah. Kita kawan buka durian temago. Ngambil langsung. Teko hijabnya hampir tetelan, lupa baca bismillah. Nengok durian tembago yang mantap. No, kalau mau asli ini, dia bismillah, aku dah itu. Labis sebuah baru bismillah. Oh, neng Muhammad tidak Pak. Itu yang bikin jiwa tenang. Neng, Laila artinya malam. La ilah tidak ada Tuhan. Maka haram ngomong la ilah. Tidak boleh ngomong. Tidak ada Tuhan artinya. Tapi kalau Laila boleh disambung. Laila itu artinya malam. Ngapo Isra Mi'raj ini malam? Kira-kira. Karena tidak siang. Itu jawabannya yang termurah. Ngapo malam? Karena malam lebih hening. Lebih khusyuk. Coba sholat tahajud itu. Kadang-kadang tidak perlu ada masalah. Tapi ketika kita khusyuk berdoa, netes air mata. Ya Rob, 25 tahun kami membina rumah tangga ini. Aku cinta kepada suamiku dan anak-anakku. Lindungi suamiku ya Allah. Tutup matanya dari melihat perempuan-perempuan cantik lainnya. Ya Rob, agar dia senantiasa bertanggung jawab kepada saya dan anak-anaknya. Aku berterima kasih ya Allah, Engkau hadirkan suami yang bertanggung jawab. Tapi aku takut kalau dia berkhianat. Sekali ya Allah, tutup matanya dari pandangan wanita-wanita yang lain. Amin. Netes air matanya. Melayang doa ini ke langit. Besok pagi bangun, suaminya ngomong, "Ngapa mati lampu, Bu?" Lah tidak mati lampu, ya ini hidup. "Ngapa gelap?" katanya. "Ngapa?" Terkabul doa bininya. Suaminya butuh. Tidak pacaknya nengok Cina lain. Makanya jangan basing. Hati-hati berdoa. Yang normal-normal baik. Jadi kalau ada cowok, suami ibu umur 55, nengok Cina cantik lewat, nyomato ikut, normal itu. Tidak apa-apa. Jangan langsung malah loyo. Kucucui biji matuan itu lah. Ngapo, tidak berkedip lagi. Jangan.
Begitu dia nengok nih kita cantik, tepuk ke bahunya. Alhamdulillah ya Allah. Ngapa mak? Ayah sehat. Ngapa mak? Mama nengok perempuan tuh Tino tadi lewat, maaf mak, tidak apa-apa, aku senang ayah sehat. Iya bu. Kalau orang umur 40 kena diabetes, nengok Tino cantik nunduk. Lekak lagi. Bersyukur artinya sehat. Ngapo Laila? Karena malam itu lebih hening, tidak ada pengaruh gelombang cahaya, gelombang udara, gelombang suara. Sebagai bukti malam kelak ibu bangun jam 3, coba dengar jam di rumah tuh, jam dinding di ruang tamu itu dari dapur dengarnya seperti di toko, tak tak tak. Siang-siang tidak ada bunyinya, tapi ngapa malam? Karena hening. Malam tidak. Cuma dengar radio siang-siang. Gemaus bahasa Jepang. Padahal jadi gelombang. Tapi kalau malam, bening suaranya. Inilah Radio Republik Indonesia 101 di udara gelombang 92,5 MHz. Sepertinya ada di sini muncul lihat. 21 lewat 45 menit. Ke pukul 22 beberapa tembang untuk Anda. Inilah kereta senja dari Indonesia. Ngaku? Hening. Kita juga seperti itu. Ibadah lebih khusyuk malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini juga dibahas TikTok. Masjid Aqsa itu belum ada dulu. Masjid Aqsa itu dibangun 685 Masehi. Nabi lah mati. Ngapa dikecek Masjid Aqsa? Masjid itu Pak, asal katanya sajadah. Sajadah itu sujud. Dapat isim ma, jadi masjid. Tempat sujud di mana baik bumi Allah ini boleh tempat sujud. Kita lagi panen sawit, boleh sujud di bawah sawit itu asal bersih. Kita lagi jago sawah, boleh di pematang sawah tuh. Ya ada pondok Pak Ustaz, di pondok, cuma tidak bisa bertegak Pak Ustaz. Duduk juga sarok, ngulua, ngelongkok, sembahyang. Aman kita tidak boleh tempat sujud. Nah kita sejak lahir sudah terinstall di kepala kita, masjid itu bangunan segi 4 yang di atasnya ada kubah. Itulah masjid. Padahal di mana tempat sujud boleh galau, itu masjidnya Allah. Sebatas itu ceritanya, kita penggal Rasul melesat, tidak kita ceritakan Rasul disuruh milih air, susu atau arak. Memang tidak pecahkan contohkannya karena memang tidak ada air sini kan. Betul. Kalau ada contohnya kan pasti kita contohkan. Tidak, bukan kan masuk mengingatkan saya. Jadi tidak kita ceritakan tentang itu karena tidak ada airnya kan. Naik langit 1, langit 2, langit ketiga, tidak kita cerita tentang ketemu Nabi Adam. Yang jelas sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi kata Jibril, kita transit dulu di sini. Ngapa? Kata Jibril, kawasan kami hanya sebatas Sidratul Muntaha. Itu di An-Najmi 1-12. Jadi malaikat itu tidak bisa melewati dari Sidratul Muntaha. Nabi melesat ke atas, kata Jibril, kamu naik lagi ke atas ke Mustawa. Kalau Mustafa itu orang Sidomulyo dekat Masjid Ar-Rahman. Dia Mustawa. Mustawa itu tempat yang luar biasa indahnya. Bergetar lidah Nabi, terucaplah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Segala kesempurnaan, segala pujian, segala keselamatan berpulang kepada Allah Subhanahu. Maksudnya Pak, saya kasih tahu, dek,
Saya kasih maksudnya ambil gelas, masukkan ke gelas. Kalau cak ini tidak lemah aku minumnya, itu maksud beliau tuh. Nah, itu maksudnya. Ayo, nah, supaya jelas. Ini kan tidak jelas. Kau buka, ya, tuangkan. Oh, baru aku minum. Buka, tuangkan lagi. Iya, cak air banyak di kerjaannya. Cuman yang ada air putih, air kopi tidak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau banyak kendak nih, ya. Lanjut. Jadi ketika Nabi mengucapkan at-tahiyatul, segala kemuliaan, mubarakatus, keberkahan, sholawatut thayyibah, keselamatan berpulang kepada Allah, Allah jawab, assalamu alaika, selamat atas kamu wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Di situ lebatnya luar biasanya akhlak Nabi. Nabi tidak menjawab assalamu alayya, selamat atas aku, tapi jawab Nabi assalamu alaina, selamat atas kami. Siapa kami ini? Dio, Jibril, Buruk. Selamat atas kami. Nah kita nih, pelajaran buat kita, kalau lagi dapat nikmat, jangan lupa kawan. Ini begitu cair duit tim sukses, assalamu alayya, selamat atas dia, tidak disebarkannya. Jadi kawan dapat stiker baik. Nah ini assalamu alayya, bukan assalamu alayna. Jadi maksudnya duit itu disebarkan. Nah, itu assalamu alayna. Selamat atas kami wa ala ibadillah, dan atas hamba Allah yang telah didoakan kita di atas itu. Muncullah perintah sholat 50 kali. Ada lagi di TikTok, Pak. Ternyata Muhammad tidak peduli kita. Yang peduli kita adalah Nabi Musa. Buktinya Musa yang nyuruh Muhammad turun naik. Yang kedua dia ngomong bahwa Muhammad tidak sami'na wa ta'na. Mestinya 50. Jadilah 50. Tidak usah konsul-konsul lagi. Tapi bukan seperti itu. Bisa aja Tuhan ngomong, nah, 5 kali sehari semalam. Tapi kenapa Allah buat seperti itu? Allah ingin menggambarkan betapa maha pemurahnya Allah. Andai kata kita berjualan, harganya ini 50.000, mohon maaf misal, ada orang datang, Ustaz, aku numpang sebotol berapa? 50, kata Caca, mahalnya Pak Ustaz. Berapa kurangnya? Aku ngambil untung 1.000, belilah 46, modalku 45. Ini pecah 45, tolong nian 45. Habis modal aku tuh, dah aku dapat untung 45. Hanya duit aku ini ada 40. Boleh tak? Untung habis, tekor lagi. Oke lah, aku bersedekah Pak. Ambillah 40. Kalau 35, rasaku ndak kena pentung Bapak. Medan ndak belanja dia, gitu-gitu kan itu. Itu kita. Tapi Allah dari 50 ke 5, itu maha pemurahnya Allah. Itulah sholat kita sekarang. Ada orang bertanya di pengajian subuh, Pak Ustadz, sholat apa yang pertama dilaksanakan? Sholat zuhur. Begitu malam tadi Nabi balik, siang itu Jibril datang. Muhammad, perintah Allah malam tadi, suruh sholat 5 waktu. Nah ikut aku. Ini sholat zuhur, 4 rakaat. 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat akhir. Hanya sir, tidak berbunyi. Bukan jahar. Dalam sir ini ada 5 rukun kaulinya. Apa rukun kauli? Mesti bisik-bisik kita baca. Kalau kedengaran tidak apa. Allahu Akbar. Sholat zuhur tidak apa-apa. Tidak mesti Allahu Akbar. Boleh juga, tapi mesti bersuara. Tidak boleh dalam hati. Satu. Yang kedua Al-Fatihah. Itu rukun kauli. Mesti Bismillah. Itu. Tahiyat itu rukun kauli. Yang keempat salawat. Sampai innaka hamidum majid. Yang kelima salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Terus ke kiri. Tidak boleh sholat zuhur, sholat asar itu tidak boleh.
mesti dibaca rukun qaulin tadi. Itu rukun qaulin. Yang kedua turun asar. Ini sholat asar. Seperti sholat duhur. Jibril diam, Nabi yang ikut diam, sahabat yang ikut Nabi diam pula. Turun waktu maghrib, ini sholat maghrib, 2 rakaat jahar, berbunyi. Tidak jemaah ataupun seorang, sholat maghrib itu berbunyi. Tidak boleh sholat maghrib. Tidak ada jamaah. Hendaknya ada jamaah atau tidak, karena perintahnya diajarkan berbunyi. Ya aku seorang, Pak Ustaz. Seorang berbunyi. Itu, sholat maghrib itu. Rakaat ketiganya tidak berbunyi. Turun isya, ini sholat isya. 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir. Subuh, 2 rakaat sir. Nabi ikut Jibril. Sahabat ikut Nabi. Para tabi'in ikut sahabat. Kita ikut para tabi'in. Sampai gini gitu. Nah yang aneh itu, Nabi tidak bertanya dengan Jibril. Sahabat tidak bertanya dengan Nabi. Jibril, ngapa zuhur tidak berbunyi, maghrib berbunyi? Pas giliran kita Ustaz, orang bertanya, Pak Ustaz, ngapa maghrib berbunyi, zuhur ke asar tidak berbunyi? Kita jawab, zuhur tuh kalau berbunyi, kelak Nabi terdeteksi oleh kafir Quraisy, ketahuan tempatnya di mana. Puas jamaah? Tidak. Dia ngomong, kini kan tidak lagi kafir Quraisy ngejar-ngejar. Ngapa mesti belum berbunyi nih? Nah, jawabannya apa? Jangan bertanya-tanya, memang itu diajar oleh Jibril. Nah, itu sholat kita, sholat 5 waktu. Sebatas ini, baru setengah ceramah kita. Bapak Ibu, kita ambilkan intinya. Ngapa sholat ini tidak berasa dengan kita? Ngapa sholat itu belum bisa merubah watak menjadi lebih baik? Nah, ini intinya. Sholat itu ada 3 Pak komponennya. Ini yang jadi ingatan betul. Bacaan, ingatan, gerakan. Bacaan terkait dengan pahala, ingatan terkait dengan akhlak, gerakan terkait dengan kesehatan. Pertama bacaan. Kata Ali bin Abi Thalib, sholat tegak di luar Al-Fatihah, 1 huruf membaca Al-Quran itu 100 pahala. 1 huruf. Maka itu orang-orang Madinah, orang-orang Mekah, sholat subuhnya sesurat seayat. Ada baik jemaah kita yang tekangkang sampai tegak. Tekan tuh dengan sakit kepanjang. Di kita ini ada imam bawa surat amma an-naba aja. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla ya Allah, panjang ini. Ngapa belum baca yang itu? Bukan sholat baik ini. Sepanjang sholat itu dia ngerutu. Berapalah panjang amma yatasa'alun? 1 huruf 100 pahalanya. Itu. Makanya ada memang hadis Nabi mengatakan kalau sholat berjamaah jangan panjang-panjang. Itu maksudnya jangan pula sampai sejuz. Bukan berarti harus inna tainawal asri. Kita terawih niklah malam pertama Ustadz membaca al-alaq waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jam 11 selesai kan ini. Pasti jam 11. Mentang-mentang hafal. Kesal pula ngapa ke masjid ini tadi. Berapalah panjang al-alaq? Kendaknya apa? Alhaakumut takatsur wal asri, itulah ayat kita tuh. Salat at-takasur, tapi ustadznya luya. Tambah kesal lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ngapa pula Pak Medi milih Ustadz ini? Banyak Ustadz lain malam besok haram, aku sholat di sini banyak masjid lain. Menggerututnya panjang sholat. Model ini menuluya ini sesak, napas kita dengarnya luye ini aja.
Malam besok dia hidupkan motor, idaknya salah itu. Pindah ke masjid lain. Nya tidak sadar Ustaz Luya tu imam di masjid itu lagi. Tak akan nikmat kita. Itu asal panjang dikit kita menggerutu. Maka orang banyak ngomong, ya Ustaz, kita umroh Ramadan. Bukan tidak jawab. Aku memang padat sebulan-bulan Ramadan itu. Baik Isya maupun subuh. Yang kedua, jujur kita tidak telur, Pak. Nak masuk sholat maghrib, kalau puasa di Mekah tuh, itu sebelum asar masuk ke masjidnya. Aman sudah asar, tidak di tempat kita. Sembahyang di lapangan kita. Aman sebelum asar tuh sudah zuhur berarti. Iya aku gawe Pak Ustaz. Kita yang ada gawe itu. Tapi situ bejus-jus yang baca Al-Quran. Nya kita ni baca sain 14 kali nguap. Itu. Kita terawih di sini nih 11 rakaat. At-takasur ke bawah. Coba situ sejak 2 tahun ini 13 rakaat. Sholatnya tuh mulai jam 10 paling cepat. 11 rakaat kita 13 rakaat. Kita sudah Isya kultum. Lebih dari 10 menit kultum tuh. Kata kawan, panjang ego tuh. Lu minum ustadznya nutup assalamualaikum, lah dipanggilkan Assalamualaikum terawih. Wah kelak dulu belum minum. Nah itu, nah cepat 8:30 kelar. Di situ jam 10 baru mulai. 13 rakaat itu sejam setengah. Bukan main jus. Kalau 1 jus tuh Masjid Istiqlal itu 1 jus semalam. Masjid Agung Palembang itu 1 jus semalam. Nah di situ tidak mengenal jus di situ tuh. Semampu imamnya itu. Ukurannya sejam setengah. Matai gitu. Nah. Itulah, mohon maaf, ada jamaah kita tuh terawihnya di hotel. Itu karena tidak telok kita di situ. Ini bacaan. Yang kedua, sholat itu ingatan. Ingatan ini kaitannya ke akhlak. Kita sering gagal memahami hadis Nabi. Salah satu contoh. Kalau sudah menguburkan orang, talkinkan di kuburan. Talkin kubur itu ngajari orang yang dikubur itu jawab pertanyaan malaikat. Misalnya yang dikubur itu Junaidi bin Hamzah. Kira-kira diterjemahkan, wahai Junaidi bin Hamzah, kalau datang malaikat bertanya, man rabbuka, jawab, Allahu Rabbi. Wahai Junaidi bin Hamzah, kalau malaikat bertanya, man nabiuka, jawab Muhammad Nabi wa Rasuli. Ngajari orang yang lah mati. Ngajar yang masih hidup sego. Masuk akal tak ngajar yang sudah mati? Sego, terima kasih. Camun ini di doa. Aman doa boleh baik. Yang dimaksudkan talkin kubur itu lagi hidup ini. Lah kuburnya mana Pak Ustaz? Badan kita nih kubur. Ya kubur apa Pak? Kubur ruh kita. Ruh berkubur di sini. Itu. Jangan lagi hidup ini nak kenal Allah. Lagi hidup ini kita nak kenal Nabi. Lagi hidup ini kita nak kenal itu. Kalau dia kubur tuh kan ada ayatnya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Nanti mulut kamu ditutup. Ama mulut itu. Pada kita kecil. Itu yang dimaksud. Yang kedua, sholat itu dirikan sholat. Maksudnya dirikan sholat. Sedang sholat ingat Allah. Di luar sholat mesti ingat Allah. Kalau kita di luar ingat Allah, tidak mungkin mulut kita ini bisa bicara keji. Ada undangan. Sibuk kita bertanya ke tetangga, Mak Sanu, oi, kata, dapat undangan dari Mak Sanu? Dapat. Aku nak bertanya dan kamu tuh, ngapu? Anaknya mana yang nak nikah? Lah, anak yang baru taman SMA tuh lah, itu anak yang tua. Ya ngapu baru taman SMA lah nak nikah? Cepat nion cak ini. Kalau betul dia bunting duluan, itu namanya riba. Kalau tidak, itu namanya fitnah. Datang kamu rapat, mana tadi, berasan mana tadi. Datang. Ngapa situ? Sama kayak jual anak. Ngapu alang kebesak antaran. Cacam. Sama kayak jual anak. Aduh. Melamar. Maaf. Sebelah kami, mana situ. Tidak pakai antaran di situ, Pak. Apa kata orang tuanya? Seberapa kamu sanggup membantu uang dapur?
Lah malu pula, masih uang dapur 1 juta 2 juta itu. Itu uang dapur istilahnya. Tidak ada istilah antaran. Kalau dulu itu tuh bantu uang dapur. Wih, tidak pakai dikasihnya baik anaknya. Lah salah pula. Cepat cucung orang lahirnya sibuk. Kebilo nikah yang Januari, Februari, Maret. Lambat kan dapat cucu. Kalau lah kering. Itu sholatnya tidak ingat Allah. Dan di luar sholat tidak ingat Allah. Di mulutnya itu keji itu. Orang lulus CAT. Duit kita bukan. Kita tidak. Tapi urusan itu terserah orang. Itu segok-nyogok neraka. Kan gitu masuk neraka. Apa urusan dengan gitu? Bukan saya membolehkan begitu. Maksud saya, jadilah mulut kita ini macam itu. Lulus orang P3K. Ponaan Pak Mede. Lalu kalau Pak Mede ngapa? Lalu tahun-tahun dia honor sampai anak 2 honor. Wajar baik ya diangkat P3K. Nah kita ini kadang-kadang seperti itu mulut ini terlalu keji. Jangan ada tetangga bisnis online 3 petang paket sampai terus itu panjang leher tetangga itu tuh. Nyapa apa paketnya tetangga? Lantar katakan. Jangan lagi sampai paket. Nah. Aman tak pesan pulau. Itu. Yang model-model ini karena tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bukan sekedar kita ritual model itu, tapi macam mana kita membersihkan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wa'mur ahlaka bisolat. Ajar anakmu, keluargamu, suruh dia sholat. Wastabir alaiha, kerjakan dengan sabar. Sholat itu nak sabar. Allahu Akbar. Kita ngomong lemah kau Ustaz, hidup kalau mapan, kami ini nak nyari. Nak makan. Allah sambung ayat. Nas al-karzu. Tak usah kamu mikir urusan rezeki. Ngapa? Kita nyari kalau Allah tidak kasih, tidak akan dapat. Amun kalau orang tekun pasti berhasil. Itu warung kopi yang buka 24 jam itu pasti terkaya di dunia. Ada Pak warung kopi buka 24 jam. Model-model itulah kehidupannya. Kalau nak jabatan tinggi, pasti presiden itu orang terkaya di dunia. Tidak ada. Jadi siapa yang orang kaya? Yang Allah kasih. Yang Allah tidak mau kasih, tidak ada urusan yang sekali. Maka jangan kita mikirkan masa tugas kita ibadah. Nahnu narzukuka. Kami yang ngasih kamu rezeki. Jadilah Pak Ustaz, aku nengok Pak Sianu ke Maghrib di masjid Isya, di masjid Subuh, di masjid lo itulah hidup. Karena otak kita ngeheng, urusan kita rezeki itu pasti duit. Itu. Padahal rezeki itu pacak ke masjid rezeki. Diantar orang gi pacak makan durian. Hanya do makan ngom makan durian. Aman dia. Ada orang yang umur 35 dia tidak pacak makan durian lagi. Itu. Dinjuk kopi jadi kata kawan. Ini kopi tidak pacak. Gula. Melah kita makan soto tidak pacak kolesterol. Nah, katakan ada kacang dan sebagainya. Asam. Susah gitu. Kalau model ini. Apa minuman? Air putih itulah. Lapar rezeki kita. Ada orang yang umurnya 55. Masukkan benang ke dalam jarum, modal air liur. Masuk. Ngapa? Masih elok, matonya berarti. Kita mau dari 30 berkacamata. Sehat rezeki. Ada orang. Di mana orang pesta dia ada. Di mana orang musibah ada. Sapu ngantar wa, aku surang katanya. Ya bermotor, mendamping lo ini bermotor katanya. Ya masih sanggup bermotor, alhamdulillah. Berapa umur gini? Kurang setahun dari 70. Amun jauh ya masih tuh katanya. Siapa ngantar aku tuh lah sehat katanya. Aku salut dengan wak ini. Ya ngapa katanya. Selalu ada di tempat orang musibah, wak ini ada. Tempat orang ada asal diundang, asal keruan datang. Awak lah tuh, apa lagi? Aku minta resep wak. Apa resepnya sehat terus ini? Apa resepnya? Pasti ada ilmunya. Berbagi wah. Satu kuncinya. Apa? Jangan sakit. Enjoy nian. Itu. Ngapunya sehat terus ya. Jangan sakitnya. Apa masalahnya? Karena hatinya bersih. Pikirannya bersih. Kalau kita pikiran kita kotor tuh tidur susah. Walaupun AC kita full. Itu tuh. Ngeliat sini, ngeliat situ. Sesekali ngembus.
Rezeki itu urusan Allah. Kerjakan sholat dengan sabar. Lagi jayo sholat, lagi susah sholat, lagi lapang sholat, lagi sempit sholat, sawit naik, sholat sawit turun, sholat. Paling nadanya beda. Sawit naik, Allah Akbar. Allah Akbar. Sawit naik. Ini sawit turun, Allahu Akbar.